Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perkuliahan setelah UTS ya. Jadi perkuliahan setelah UTS ini saya ingin membahas uh, mengkoreksi, modul pengerjaan modul. Teman-teman semuanya pasti sudah mengerjakan ya, sudah saya terima di email saya. Ya, yang belum mengerjakan berarti nanti tidak dapat penilaian ya. Jadi di sini kita saling koreksi aja untuk perkuliahan setelah UTS ini, perkuliahan yang pertama. Oke, jadi di sini ada transaksi ya selama periode berjalan, transaksi-transaksi di UP Prigel selama bulan Desember 2016. Nah, yang pertama itu mengirimkan pesanan nomor 78 ke pelanggan. Proses produksi pesanan nomor 78 telah diselesaikan tanggal 25 November dengan nilai 1.600.000. Harga kesepakatan diketahui 2.100.000 dengan uang muka 1 juta diterima di awal November. Penyelesaian sisa pembayaran diterima tunai hari ini. Jadi yang tanggal 1 Desember jurnalnya pendapatan diterima di muka 1 juta, kasnya 1.100.000, penjualannya 2.100.000. Ya, dicek ya, benar atau enggak. Kemudian harga pokok penjualannya itu 1.600.000 pada persediaan barang jadi 1.600.000. Kemudian yang tanggal 2 Desember menerima pesanan pembuatan almari kayu dengan harga kesepakatan 6.500.000, uang muka diterima tunai 2 juta. Akad dituangkan dalam dokumen pesanan 80. Oke, jurnalnya kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta. Tanggal 3 Desember membeli tunai bahan baku langsung 2 juta dan bahan pembantu 400.000. Jadi jurnalnya persediaan bahan baku pada kas 2.400.000. Untuk tanggal 4 Desember menyerahkan bahan baku langsung ya senilai 2.200.000 ke proses produksi untuk mengawali pesanan nomor 80. Oke, jadi yang Desember tanggal 4 ini persediaan barang dalam proses pada persediaan bahan baku sebesar 2.200.000. Kemudian tanggal 5 ini menyerahkan bahan baku pembantu 300.000 ke proses produksi untuk mengisi ketersediaan bahan baku yang menipis. Jadi jurnalnya biaya overhead pabrik pada persediaan bahan baku 300. Masih di tanggal 5 ini melunasi utang dagang 900.000 untuk pembelian bahan habis pakai ya. Jadi jurnalnya utang dagang pada kas 900.000. Kemudian untuk yang Desember tanggal 7 membayar upah tukang 2 juta terkait pesanan nomor 79. Nah, sini karena mengeluarkan upah ya, jadi ada persediaan barang dalam proses 2 juta pada kas sebesar 2 juta. Kemudian di tanggal 8 itu membebankan biaya overhead pabrik ke persediaan barang dalam proses sesuai ketentuan untuk pesanan nomor 79 yaitu sebesar 20% dari biaya tenaga kerja langsung 2 juta. Jadi lihat transaksi sebelumnya di tanggal 7 Desember. Maka jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses sebesar 400.000. 400.000 dari 20% dikalikan dengan 2 juta pada biaya overhead pabrik sebesar 400.000 rupiah. Kemudian di tanggal 9
Ini ada transaksi menyelesaikan produk pesanan nomor 79 dan memindahkannya ke gudang barang jadi. Diketahui nilai pesanan nomor 79 meliputi biaya bahan baku langsung 3 juta dari penyerahan bahan baku langsung ke proses produksi di bulan November, yang mana nilai ini melekat sebagai persediaan barang dalam proses di awal bulan Desember. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 2 juta sesuai dengan transaksi tanggal 7 Desember dan biaya overhead pabrik 400.000 di transaksi pada tanggal 8 Desember. Jadi di total saja ya, ini 5.400.000 ini dari biaya bahan baku langsung 3 juta ditambah biaya tenaga kerja langsung 2 juta dan biaya overhead pabrik sebesar 400.000. Hingga jurnalnya itu persediaan barang jadi pada persediaan barang dalam proses 5.400.000. Kemudian di tanggal 10 Desember menerima tagihan listrik Rp500.000 yang langsung dibayar dengan pengalokasian sesuai ketentuan, 90% untuk pabrik dan 10% untuk kantor. Jadi kalau yang masuk ke pabrik maka diakui sebagai biaya overhead pabrik, sedangkan yang untuk kantor itu beban listrik kantor. Jadi jurnalnya BOP 450.000, beban listrik kantor 50.000 pada kas Rp500.000. Kemudian untuk masih tanggal 10 Desember membeli bahan habis pakai kantor sebesar Rp400.000 dibayar tunai. Jurnalnya bahan habis pakai kantor pada kas 400.000. Kemudian di tanggal 12 menjual tunai produk pajangan dengan harga jual 3.200.000. Diketahui HPP pajangan adalah 2.400.000. Jurnalnya kas masuk itu 3.200.000 pada penjualan. Kemudian harga pokok penjualannya sebesar 2.400.000 pada persediaan barang jadi. Oke, untuk tanggal 13 Desember mengirimkan produk jadi pesanan nomor 79 ke pemesan. Harga kesepakatan yang telah diketahui 6 juta rupiah. Pelanggan telah membayar uang muka 2.500.000 di awal akad pada tanggal 20 November dan sisanya diterima tunai hari ini. Harga pokok penjualan produk pesanan pada transaksi tanggal 9 Desember. Oke. Jadi jurnalnya pendapatan diterima di muka 2.500.000 karena pelanggan telah membayar uang muka. Kemudian kasnya 3.500.000. Penjualan itu 6 juta. Oke, harga pokoknya sesuai di tanggal 9 ya, transaksi tanggal 9 nih 5.400.000 berarti harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi 5.400.000. Oke, masih di tanggal 13 Desember mengirimkan bahan baku langsung 300.000 untuk tambahan penyelesaian pesanan nomor 80 yang dimulai prosesnya tertanggal 4 Desember. Jadi dikirim bahan baku langsung ke gudang ya untuk tambahan penyelesaian. Di persediaan barang dalam proses 300.000 pada persediaan barang jadi. Oke, tanggal 14 menyerahkan kas 500.000 dan 5 box air minum ke Bapak Sregep untuk kepentingan publik. Nih di sini privenya 600.000 pada kas 500.000 dan bahan habis pakai kantornya Rp100.000. Kemudian di tanggal 15 Desember membeli bahan baku langsung dengan total 2.500.000 yang dibayar tunai 1.800.000 dan sisanya kredit akan dilunasi akhir bulan ini. Maka ini persediaan barang dalam proses. Di sini ya. Persediaan bahan baku 2.500.000 pada kas 1.800.000 dan
utang dagang 700.000 karena sisanya kan kredit. Akan dilunasi di bulan ini. Oke. Kemudian menyerahkan bahan baku langsung senilai 1.800.000 ke proses produksi untuk pembuatan seperangkat meja kursi yang dimaksudkan untuk dipajang. Proses produksi ini dituangkan dalam dokumen pajangan nomor 101. Maka jurnalnya persediaan barang dalam proses 1.800.000 pada persediaan bahan baku 1.800.000. Masih di tanggal 15, membayar upah tukang 2.500.000 terkait dengan pesanan nomor 80 di persediaan barang dalam proses pada kas. Untuk tanggal 15 lagi membebankan BOP ke persediaan barang dalam proses sesuai ketentuan untuk pesanan 80. Biaya tenaga kerja langsung diketahui sebesar 2.500.000. Maka di sini persediaan barang dalam proses 500.000 pada BOP 500.000. Kemudian selanjutnya di masih tanggal 15 Desember memindahkan barang jadi dengan pesanan nomor 80 ke gudang barang jadi. Kos produk jadi diketahui 5.500.000 yang terdiri dari bahan baku langsung 2.500.000, PTKL 2.500.000 dan BOP 500.000. Jadi totalnya keseluruhan 5.500.000 ya. Di persediaan barang jadi pada persediaan barang dalam proses 5.500.000. Kemudian di tanggal 17 di situ ada menerima tagihan 600.000 rupiah yang langsung dibayar tunai terkait pembelian tiket kereta api untuk perjalanan Bapak Sregep di minggu ini untuk kepentingan bisnis UP Prigel. Di beban transportasi 600.000 pada kas 600.000. Kemudian di tanggal 20 itu menyerahkan kas 300.000 untuk kebersihan lingkungan. Dia ada beban tanggung jawab sosial 300.000 pada kas. Oke, untuk tanggal 20 masih tanggal 20 membayar gaji karyawan kantor sebesar 2.600.000 melalui transfer bank. Di beban gaji kantor pada kas 2.600.000. Kemudian masih tanggal 20 itu menerima pesanan pembuatan sofa dengan harga kesepakatan 5.500.000 yang dibayar tunai 60% sebagai uang muka. Pesanan dituangkan dalam dokumen proses produksi pesanan nomor 81. Jadi jurnalnya persediaan bahan baku 2.800.000 pada kas 2.800.000. Ini dulu ya, kas menerima pesanan pembuatan sofa di sini 60%-nya dari 5.500.000 ya, sebesar 3.300.000. Pendapatan diterima di muka 3.300.000. Oke. Kemudian membeli bahan baku dengan nilai 2.400.000 dan bahan baku pembantu 400.000. Oke. Di jurnalnya persediaan bahan baku pada kas 2.800.000. Oke, terus tanggal 23 mengirimkan produk pesanan 80 dan menerima uang tunai dari pemesan sejumlah kekurangan yang harus dibayar pemesan sesuai akad tanggal 2 Desember. Di sini pendapatan diterima di muka pendapatan diterima di muka 2 juta, kasnya 4.500.000, penjualannya 6.500.000. Harga pokok penjualannya dilihat transaksi nomor 2. Di situ harga pokok penjualannya 5.500.000 pada persediaan barang jadi 5.500.000. Oke, kemudian di tanggal 24 Desember membeli bahan habis pakai senilai 300.000 secara kredit. Bahan habis pakai kantor pada utang dagang 300.000. Kemudian membeli bahan bakar kendaraan Pertamax 150.000 tunai. Beban transportasi pada kas 150.000. Kemudian tanggal 26